Belajar kisah-kisah yang ada di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Hanya di YouTube Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Kalau kita lihat pelajaran kita minggu ini, pekabaran apa yang Allah ingin berikan kepada kita melalui cerita Nehemia ini? Pelajaran yang ingin diberikan bagi kita dalam pelajaran ini adalah bahwa Nehemia itu melihat pada waktu setelah dia kembali ya, begitu sampai dilihat loh kok ini bangsanya sendiri main riba gitu ya, main apa sih istilahnya ya riba ya, cari untung dari bangsanya sendiri. Cornerstone, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi di episode terbaru Cornerstone Connection Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Bersama aku Kayla di sini dan teman aku Noel, gimana nih? Kabarnya? Kamu gimana Noel kabarnya? Baik, puji Tuhan ya. Senang banget gak sih kita bisa ngumpul, nongkrong bersama di sini sambil ngobrolin cerita dalam Alkitab ya. Kapan lagi gak sih? Setidaknya seminggu sekali lah ya. Ya. Betul banget. Jadi cerita Alkitab apa lagi nih yang bakal kita bahas? Tapi sebelumnya aku mau kabarin kalau ada yang istimewa sepanjang triwulan ini. Iya bener nih. Sepanjang triwulan ini nih, kita akan ada kuis Cornerstone dan tentunya berhadiah loh. Jadi jangan lupa untuk saksikan terus pembahasan ini dari awal sampai akhir karena pertanyaan kuisnya berdasarkan pembahasan kita nih teman-teman. Dan untuk pertanyaannya akan diumumkan di akhir segmen nanti. Nah, kita langsung ke pelajaran minggu ini nih. Dimana pelajaran minggu ini kita belajar bagaimana ketika Nehemia mengetahui di mana adanya ketidakadilan di sesama orang Yahudi. Maka saat itu marahlah Nehemia ketika mendengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Di mana mereka sangat sulit untuk mendapatkan gandum, mereka harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur mereka. Bahkan anak-anak mereka nih harus dijadikan budak dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur mereka ini sudah di tangan orang lain. Iya, betul banget. Setelah Nehemia berpikir matang-matang, akhirnya dia menggugat para pemuka dan para penguasa. Katanya kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu diadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah Nehemia kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Dan akhirnya mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Lalu lanjut katanya, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membuangkan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka pula. Hapuskanlah hutang mereka, yakni uang, serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Lalu berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang kau perintahkan. Lalu Nehemia memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Nah, dan Nehemia nih mengebaskan lipatan bajunya sambil berkata,
Demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayanya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa, dan seluruh jemaat berkata, Amin. Lalu memuji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Wah, seru banget ya pembahasan kita, sahabat, hari ini. Aku jadi penasaran dan pengen diskusi lebih lanjut. Iya dong, pasti penasaran nih. Aku juga penasaran nih, cerita selanjutnya gimana nih. Betul banget. Nah, sebelum kita lanjut mencari tahu apa maksud dari pelajaran kita ini, tetap bersama kami di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, program ini ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Nah, dan sepanjang triwulan ini tema besarnya itu pembebasan. Dan kita sudah masuk nih ke pelajaran kita yang 9 dengan judul melakukan yang benar. Dan ayat ini kita terdapat di dalam Nehemia 5, ayatnya yang kelima dan yang keenam. Berisi, sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak laki-laki, anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Nah, pelajaran pekan ini akan membahas tentang bagaimana Nehemia mendengar dan merespon akan ketidakadilan pada orang Yahudi saat itu. Nah, di segmen ini juga telah hadir nih bersama dengan kita di sini Pendeta Benny. Shalom Pak Pendeta. Halo, Pendeta. Baik, sehat. Baik, Baik. puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, di segmen ini Pak Pendeta ada banyak banget yang ingin kita tanyakan, khususnya yang tentunya terkait dengan pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Benar Pak Pendeta. Saya langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Kalau kita lihat pelajaran kita minggu ini, pekabaran apa yang Allah ingin berikan kepada kita melalui cerita Nehemia ini? Iya, pelajaran yang ingin diberikan bagi kita dalam pelajaran ini adalah bahwa Nehemia itu melihat pada waktu setelah dia kemudian dia sudah kembali susah-susah di perjalanan, bukan kayak kita naik pesawat sejam 2 jam atau ini memang jalan berapa hari, sudah sampai, sudah semuanya. Begitu sampai dilihat, loh kok ini bangsanya sendiri main riba gitu ya, main apa sih istilahnya ya, riba ya, cari untung dari bangsanya sendiri. Bahkan dapat laporan dalam ayat inti kita sampai anak-anak laki-lakinya, anak perempuannya, semuanya, rumah juga digade kalau istilahnya, digade, diapakan semua sehingga orang tetap susah dan lain sebagainya. Jadi Nehemia yang datang dengan maksud untuk memperbaiki semuanya itu ya, baik kota dan lain sebagainya, kok didapati satu hal yang jauh dari pikiran dia sebelumnya. Dan itu dalam ayat 6 tadi bahkan katakan dia sangat marah akan hal itu. Dia sangat marah karena itu, dia katakan, ini kalian gimana sih ya? Kalau istilah sekarang atau istilah dulu itu, apa kata dunia kalau kalian sendiri seperti ini gitu. Ya, orang lain akan bilang apa, bangsa-bangsa lain akan bilang apa. Kalau sesama bangsa sendiri saling makan kalau istilah gitu ya. Saling makan, cari keuntungan daripadanya, itu nggak bagus gitu. Itu nggak bagus. Sekarang kembalikan semuanya agar semuanya boleh kembali untuk bangun kota ini ya. Dengan demikian kita akan bangun sama-sama, kita akan hidup sama-sama. Maka yang hebatnya lagi bahwa penguasa dan juga orang-orang pada waktu itu juga akhirnya mau mendengar apa kata Nehemia. Entah, mungkin karena dia dapat surat itu ya, surat raja yang punya titah sangat besar, sehingga mereka lakukan. Dan Nehemia memberikan kembali suasana yang menyenangkan bagi bangsa pada waktu itu. Nah, apa yang kita dapatkan sebenarnya bahwa kita ini hidup tidak
tidak sendirian hanya untuk kepentingan kita. Ya. Kalau kadang-kadang orang susah, jangan bikin tambah susah. Gitu. Kalau bisa kita tolong, jangan kita tolong dia pinjam uang, bisa udah nggak ada ongkos nih, pinjam dulu dong ya, pinjam dulu 5.000, boleh nih gua ada nih, tapi balikin 10.000 besoknya, ya, gitu. Kamu harus cari untung dalam keadaan teman yang sedang butuh pertolongan. Jadi kalau memang tolong, mari kita tolong, karena memang Tuhan menempatkan orang-orang juga di sekitar kita, ada orang-orang yang harus kita tolong dengan berkat-berkat Tuhan bagi kita. Itu pelajaran yang bagus ya, yang kita dapat nih. Kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak Pendeta. Bagaimanakah Nehemia dan orang-orang percaya yang mengikuti dia itu menanggapi ketidakadilan ini, dan bagaimanakah mereka memulai memulihkan masalah ini, bagaimana caranya? Iya, ada respon yang baik daripada bangsa itu pada waktu Nehemia marah ya. Dia marah, dia katakan, nih gimana kalian seperti ini gitu ya. Akhirnya respon baiknya itu bahwa mereka kata, oke lah kalau begitu. Ya, kami akan kembalikan semua harta, kami akan kembalikan semua rumah dan lain sebagainya. Bahkan juga anak perempuan yang dibudak itu kami akan kembalikan untuk membangun kembali bangsanya itu untuk lebih cepat dalam pembangunan lainnya. Jadi responnya itu respon positif ya, yang menanggapi apa yang Nehemia inginkan untuk mereka lakukan, bahwa mari kita sama-sama membangun kota ini, mari kita sama-sama melakukannya, jangan ada juga saling menekan satu dengan yang lain atau mencari keuntungan daripada satu dengan yang lain. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Pendeta. Apakah reaksi Nehemia terhadap ketidakadilan yang terdapat pada ayat 6? Jelaskan bagaimana jenis kemarahan seperti ini adalah tindakan yang baik atau tidak? Hanya marah. Iya. Tapi mungkin bahasa marah itu atau kata marah itu, kalau kita marah mungkin begini, kalau Nehemia mungkin ngomong sedikit saja sebenarnya udah marah gitu ya. Iya. Mungkin. Tapi yang pasti bahwa Nehemia itu menanggapinya dengan serius, ya, dengan serius bahwa ini nggak bagus yang harus kita perbaiki, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsanya yang menekan mereka itu, ya, itu menunjukkan satu tindakan daripada Nehemia bahwa dia tidak suka akan hal itu, ya. Kalau saya katakan marah, masing-masing kan punya persepsi sendiri kita, ya. Ada yang marah, tapi saya yakin sih dia seorang negarawan yang turun ya ke bangsanya. Saya pikir dia akan marahnya itu dengan mengatakan hal yang baik saja, maksudnya dengan penekanan mungkin itu sudah termasuk marah gitu ya. Jadi itu akan membuat perubahan tanggapan yang positif bahwa oke, ini kami punya harta, ini kamu punya harta semuanya, ini kamu punya anak-anak dan lain sebagainya, mari sama-sama membangun kota ini dengan baik. Jadi respon yang diberikan itu adalah respon yang spontan, yang memberikan kepada Nehemia pengaruh bagi bangsa-bangsa pada waktu itu atau penguasa-penguasa ya yang ada pada waktu itu. Oke. Terima kasih Pak Pendeta telah menjawab beberapa pertanyaan yang tadi yang mungkin telah menjadi pertanyaan untuk kita semua ya. Nah teman-teman, kita akan membahas lebih lanjut nih, pasti akan lebih menarik nih. Tapi tunggu dulu nih, kita akan dengar apa kata Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu berikut ini. Halo sahabat Cornerstone semua, kembali lagi pada saat ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat terkait pelajaran kita. Apakah kamu tahu 85% orang luar menggambarkan orang yang pergi ke gereja sebagai orang munafik, mengatakan satu hal, melakukan hal yang lain. 75% orang luar menggambarkan orang yang pergi ke gereja sebagai terlalu sibuk terlibat dalam politik. Nah, orang luar di atas adalah orang dengan usia antara 16 sampai 29 tahun. Nah, itu dia informasi dari Profesor Corner untuk sahabat-sahabat Cornerstone. Sampai ketemu di episode selanjutnya.
tadi barusan kita udah dengar nih dari Profesor Corner. Nah, iya bener nih. Tadi kita udah denger lah ya dari Profesor Corner. Dan kita akan baca sekarang di sekilas cahaya kita yang terdapat dalam Alfa dan Omega jilid yang keempat, halamannya yang ke-243, berkata, kita semuanya merupakan orang-orang yang berutang pada keadilan ilahi. Tapi kita tidak memiliki apa-apa yang olehnya kita membayar utang itu. Anak Allah yang mengasihi kita telah membayar harga penebusan kita. Ia menjadi miskin supaya melalui kemiskinannya kita dapat menjadi kaya. Dengan menunjukkan kedermawanan terhadap umatnya yang miskin, kita dapat membuktikan kesungguh-sungguhan rasa syukur kita atas rahmat yang dikurniakan kepada kita. Nah, kita masih bersama Pak Pendeta Benny Tambunan. Pak Pendeta, saya ingin bertanya lagi nih. Berdasarkan cerita ini, kepada siapa orang Kristen khususnya berbuat baik? Orang percaya atau orang yang tidak percaya? Kalau Profesor Corner tadi katakan data-data ya, persentase ya, 85%, kemudian 72%, 75%, ya, yang semuanya orang lihat bahwa kalau nggak ada tindakan mengasihi orang lain, itu hanya ngomong aja, nggak ada gunanya gitu, nggak ngaruh gitu. Omongan sebesar apapun, sehebat apapun, kalau nggak ada tindakannya nggak ngaruh gitu, ya. Jadi kita berbuat baik sebenarnya kepada siapapun, ya, pada siapapun yang bisa kita lakukan buat baik, mari kita lakukan kebaikan, ya. Jadi tidak memilih ya untuk keluarga ya saya baik, tapi untuk orang lain enggak, ya. Untuk teman-teman dekat saya baik, untuk orang lain tidak, ya. Apalagi kalau misalnya kita itu punya pengaruh oleh karena teman-teman kita dekat, oleh karena kita punya uang, punya materi, makanya teman dekat. Sebenarnya orang sering katakan, waktu gue punya uang aja, mau pada dekat, udah nggak punya, nggak ada teman, gitu, ya. Karena dia memperlihatkan hanya ke sekitar dia saja, ke komunitas dia saja, padahal ada orang lain yang perlu dia bantu. Dan Tuhan memang sengaja menempatkan orang-orang itu supaya kita membantunya. Jadi Tuhan tidak memilah apakah ini orangnya percaya, apa tidak percaya, ini orangnya orang satu suku, ras, agama, dan lain sebagainya, tidak. Berbuat baik pada siapapun. Saya lihat ada kutipan dalam Alfa Omega, ya, pelajaran kita hari Selasa di sana. Selasa di sana katakan, ya, dengan menunjukkan kedermawanan terhadap umatnya yang miskin, kita dapat membuktikan kesungguh-sungguhan rasa syukur kita atas rahmat yang dikaruniakan kepada kita. Jadi dengan kita menolong orang lain, sebenarnya kita bersyukur pada Tuhan atas berkat Tuhan sehingga saya bisa menolong orang lain. Jadi jangan juga ya kita nggak mau menolong oleh karena kita nggak suka, oleh karena orang itu gimana dan lain sebagainya. Sebatas kita mau bisa menolong, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Karena memang Tuhan kadang-kadang membiarkan mereka itu ada dekat dengan kita supaya kita boleh menjadi saluran berkat bagi mereka. Bagus nih, pelajaran penting bagi kita semua nih untuk teman-teman di rumah bahwa kita harus berbuat baik kepada setiap orang. Nggak boleh lihat siapapun orangnya itu ya. Itu bagus banget nih, pelajaran yang sangat baik yang bisa kita terapkan. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sebenarnya petunjuk Allah yang mula-mula dapat mencegah tragedi tadi seperti tadi? Iya, sebenarnya kan mereka itu yang di dalam kota itu, ya, itu kan sudah hidup susah gitu ya. Karena mereka kan ini peninggalan. Maksud saya adalah bahwa yang lain yang pintar semua itu kan sudah ditawan, diangkat semua, tentara semuanya sudah diangkat semua, sudah ditawan semuanya. Yang tinggal kan hanya sisa-sisa yang memang nggak ngaruh gitu ya. Dari segi ekonomi, dari segi apa, kemudian kota juga hancur dan lain sebagainya. Dalam keadaan hancur dan keadaan susah, masih ditekan lagi sama orang yang sedikit punya harta sedikit saja. Jadi dalam tragedi seperti ini, maka tindakan Nehemia sebagai seorang pemimpin menunjukkan kepada kita bahwa ini loh, kita sama-sama sebenarnya. Kita sebenarnya Tuhan berikan pada kita untuk menolong sesama kita. Jadi Nehemia menghimbau mereka itu untuk mari kita dalam sama-sama susah, mari kita bangun kota ini dengan baik,
karena petunjuk Tuhan memberikan mereka untuk kembali membangun kota itu. Oke, Pak Pendeta, berdasarkan pelajaran ini, cerita atau peristiwa lain apakah dalam Alkitab yang bisa mengingatkan kita oleh peristiwa ini? Iya, banyak cerita di Alkitab tentunya ya, yang memberikan pada kita, misalnya Tabita ya, dia lakukan segala sesuatunya, atau Dorcas ya, dia lakukan sesuatunya, dia nggak pandang, pokoknya dia lakukan sampai dia waktu dia meninggal pun ya, waktu dia meninggal tuh orang menangisinya ya, dan lain sebagainya. Tapi banyak cerita itu memberikan pada kita memang sifatnya itu sebagai orang, apa yang bisa kita lakukan yang baik untuk orang lain, mari lakukan. Nggak usah tunggu dulu, kadang-kala juga sampai tunggu diminta dulu, baru saya kasih. Oh, tunggu dia ini dulu. Padahal kita tahu nih, dia butuh pertolongan. Ya, pas ini, ya lu nggak bilang sih, coba lu bilang, gue bantuin. Ya, gitu. Jadi sebatas kita bisa bantu, kita bantu, kita tolong yang bisa untuk kita lakukan. Jadi itu akan menghindari banyak hal dalam kehidupan kita. Yang penting sifatnya itu, atau mengikis sifat mementingkan diri dari kehidupan kita. Hal lain adalah bahwa Yesus juga matikan untuk kita. Ya. Yesus mati untuk kita, dia meninggalkan surga dengan segala kemuliaannya. Dia datang di sini juga dengan segala penderitaannya, sampai mati di kayu salib hanya untuk kita boleh diselamatkan. Oke, terima kasih nih Pak Pendeta atas jawabannya. Nah, saat ini kita akan mendengar pendapat dari teman-teman Cornerstone kita nih dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama aku Elizabeth Putri Nababan, usia aku 16 tahun. Aku dari Advent 1 Jakarta. Halo, perkenalkan, nama aku Sharon Marbun, umur aku 16 tahun. Nama aku Nathaniel Nata Sringolingo, kelas 9 SMP, dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Tentunya dua-duanya dong, orang percaya atau orang-orang yang semen sama kita, terus juga orang yang nggak percaya. Ya gitu, dua-duanya. Kita harus berbuat baik kepada orang percaya ataupun tidak percaya, karena Tuhan sendiri juga bilang kita mau berbuat baik kepada siapa aja, tidak boleh memandang seagama maupun tidak seagama. Kita ini kan sebagai makhluk sosial, apalagi di zaman sekarang ini, dan kita tinggal di tempat di mana ada banyak sekali perbedaan. Ada perbedaan agama, suku, ras, bahasa, dan sebagainya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti yang Yesus telah teladankan langsung pada kita tidak boleh membedakan kepada siapa kita akan berperilaku yang baik. Jadi mau kepada orang yang hanya percaya atau kepada yang tidak percaya pun, kita harus menerapkan kasih yang sama. Kalau menurut aku ini sudah tepat, karena kita diajarkan untuk berbuat baik kepada kawan-kawan seiman. Tapi kita juga jangan lupa untuk berbuat baik kepada kawan-kawan kita yang tidak seiman. Kalau dari ayat ini kita lihat kata terutama, berarti itu sebenarnya udah benar. Terutama kita melayani untuk berbuat baik kepada kawan-kawan kita seiman. Kayak misalnya kita nolong ada misalnya orang gereja kita yang lagi kesusahan gitu, misalnya mungkin dari material, tapi material itu terlalu berat gitu. Mungkin tentang pelajaran sekolahnya aja kita bisa bantu. Tapi di sisi lain Tuhan juga udah pernah bilang kita harus berbuat baik kepada orang yang paling hina sekalipun. Artinya itu kan berarti bukan orang percaya atau yang seiman kita. Berarti kalau kita lihat dari kedua ayat tersebut, berarti seimbang dong, gitu. Kalau menurut aku sih sudah tepat, karena mungkin di sini Paulus ingin menjelaskan kepada kita supaya kita menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Kalau kita sudah menjangkau orang-orang yang di sekitar kita, baru kita boleh menjangkau orang-orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan,
dan kita bisa memberikan kepada mereka kabar tentang Tuhan dan memberikan kepada mereka kasih yang telah Yesus berikan kepada kita. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, itu dia tadi ya tanggapan dari teman-teman Cornerstone. Menarik banget ya. Iya. Gak kerasa diskusi kita udah mau berakhir nih teman-teman. Untuk Pak Pendeta Benny bisa memberikan kesimpulan terkait pelajaran kita saat ini supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Iya, kepada rekan-rekan Cornerstone Connection dimanapun berada, pelajaran kita mengenai melakukan yang benar dari kehidupan Nehemia yang meminta agar rakyat pada waktu itu tidak menekan yang susah ataupun dia meminta untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dengan kata lain, bahwa kita ini hidup tidak sendirian. Kita hidup tidak sendirian. Kita ini hidup dengan banyak orang yang harus kita tolong, yang harus kita perhatikan, dan Allah menempatkan itu kadang di dekat kita sendiri supaya kita memperhatikannya. Dan jangan lupa, bukankah Yesus juga mati datang ke dunia ini hanya untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Mari kita salurkan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong orang-orang lain di sekitar kita. Oke, nah teman-teman di rumah, seperti tadi di segmen pertama nih, kita kan akan ada kuis berhadiah nih. Jadi kita akan baca nih pertanyaannya sekarang, jadi dengarkan baik-baik ya pertanyaannya. Dan jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar sosial media yang ada, ataupun bisa chat ke call center Hope Channel Indonesia. Oke, untuk pertanyaannya di sini adalah siapakah tokoh yang mendengarkan keluhan, ketidakadilan pada orang Yahudi dan akhirnya menggugat para pemuka dan penguasa? Aku ulangin sekali lagi. Siapakah tokoh yang mendengarkan keluhan, ketidakadilan pada orang Yahudi dan akhirnya menggugat para pemuka dan penguasa? Jadi teman-teman semua bisa menulis jawabannya di kolom komentar YouTube atau di Facebook, atau bisa juga hubungi call center Hope Channel Indonesia melalui nomor yang tertera di layar kaca teman-teman dengan format #Cornerstone9 jawaban. Untuk contohnya misalnya jawabannya adalah Ruth. Jadi ketiknya #Cornerstone9 spasi Ruth. Jadi buruan ketik jawabannya dan menangkan hadiahnya. Dan untuk melihat pemenangnya, teman-teman langsung bisa lihat di story Instagram Hope Channel Indonesia. Nah, langsung segera jawab ya teman-teman. Baik Pak Pendeta, silakan boleh mendoakan kita di studio juga teman-teman di rumah. Baik, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam surga, kami bersyukur karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk kami kembali mengasihi teman-teman kami, mengasihi orang-orang yang dekat dengan kami, orang-orang yang bisa kami tolong, berdasarkan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami untuk menolong mereka, untuk mengenal kasih Tuhan. Tuhan kiranya boleh menguatkan semua orang-orang muda untuk melakukannya dengan baik, dengan demikian mereka pun boleh bersuka bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan Tuhan juga mengangkat semua permasalahan dalam kehidupan mereka. Apabila mereka berseru pada Tuhan, Tuhan akan menjawab seruan mereka. Apabila ada yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan. Agar kami semua selalu merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio, dan Pendeta Benny Tambunan sudah berakhir. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Pendeta. Semangat terus dalam mempelajari kitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman, dan kamu udah bakal lihat sendiri nih apa yang terjadi di sana. Banyak janji dan pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih juga untuk sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.